Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kecerdasan militer Khalid bin Al-Walid. Sejarah peradaban manusia mencatat banyak nama yang menggoreskan kisah di lembaran-lembaran zaman tentang keahlian militer yang layak ditiru. Di antara tokoh militer yang paling cemerlang adalah Panglima Islam Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Ia berada di puncak para ahli strategi militer. Kesimpulan itu berangkat dari kemampuannya menggetarkan benteng-benteng Persia dan Romawi dalam hitungan tahun yang singkat saja atas izin Allah. Padahal dua kerajaan itu adalah kerajaan adidaya. Karena kepemimpinan militernya, Islam tersebar di Jazirah Arab, Irak, Syam, dengan mulia dan penuh wibawa. Saking mengerikan dan hebatnya tipu daya strategi Khalid dalam berperang, sampai-sampai Abu Bakar memujinya dengan ucapan, "Demi Allah, orang-orang Romawi akan lupa dengan tipu daya setan karena kedatangan Khalid bin Al-Walid." Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Para wanita tidak akan mampu lagi melahirkan seseorang seperti Khalid." Kaum muslimin mengenalnya dengan sebutan Saifullah, yang artinya pedang Allah. Sebutan itu melekat bermula saat Rasulullah menyebutnya demikian di hari keislamannya. "Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Dia hunuskan kepada orang-orang musyrik." Strategi Khalid bin Al-Walid di Perang Mu'tah. Di Perang Mu'tah, perang yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, 3.000 pasukan Islam dikepung oleh 100.000 pasukan Romawi. Saat itu, 3 panglima pasukan kaum muslimin gugur di Mu'tah, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang mengangkat Khalid bin Al-Walid menjadi panglima. Sadar dengan jumlah yang tidak sepadan, Khalid membuat taktik mundur yang begitu rapi. Gerakan mundur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga musuh takut untuk mengejar. Strategi yang unik. Mundur dari medan perang, tapi musuh yang jumlahnya sangat besar, tersusun dan bersenjata lengkap, malah merasa ketakutan. Sehingga mereka tidak berani mengejar. Kaum muslimin pun pulang dengan selamat. Bahkan setelah peperangan, taktik itu memberikan ketakutan yang membekas. Pasukan Romawi yang sebelumnya meremehkan kaum muslimin, kini melihat mereka sebagai musuh yang menakutkan. Perang besar menghadapi orang-orang murtad. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi pengganti beliau. Di masa itu terjadi gelombang pemurtadan. Sebagian kabilah yang dulunya Muslim kemudian keluar dari Islam. Yang dulu membayar zakat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kini tidak lagi menunaikannya. Madinah mendapat ancaman. Kebijakan berani pun harus diputuskan oleh khalifah baru. Abu Bakar menetapkan kebijakan dan sikap tegas atas pelanggaran ini. Ia mengutus panglima perangnya, Khalid bin Al-Walid, untuk membungkam pembangkangan. Melalui keputusan tegas Abu Bakar dan kemampuan militer Khalid, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kewibawaan kaum muslimin di Jazirah Arab, membebaskan negeri-negeri Irak. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merampungkan urusan dalam negeri, mulailah beliau berpikir mengamankan daerah perbatasan, khususnya wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Persia dan Romawi. Karena bukan rahasia lagi, dua kerajaan besar ini tengah mempersiapkan diri menyerang daulah Islamiyah yang baru tumbuh. Abu Bakar mengutus panglima-panglima terbaiknya untuk mengamankan perbatasan. Khalid bin Al-Walid membawa pasukan besar yang berjumlah 10.000 orang menuju Irak. Al-Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani menuju wilayah Hirah. Iyad bin Ghanam menuju Daumatul Jandal dan kemudian bergabung ke wilayah Hirah. Dan Sa'id bin Al-As dengan 7.000 pasukan menuju perbatasan Palestina. Persia dan Romawi pun dibuat sibuk oleh negara kecil yang berpusat di Madinah itu. Khalid bin Al-Walid berhasil merebut wilayah selatan Irak, kemudian menaklukkan Hirah. Sementara pasukan Iyad menghadapi kesulitan melawan orang-orang Ghassasinah, Khalid pun datang membantu Iyad. Setelah itu, ia kembali lagi menuju Irak.
rencana menghadapi Romawi di Syam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengetahui Heraklius menyiapkan 240.000 pasukan perang untuk menyerang Madinah, ia sama sekali tak gentar. Abu Bakar tidak merasa ciut sehingga merasa perlu merendahkan diri dan mengikat perjanjian damai dengan Kaisar Romawi itu. Ia meresponnya dengan mengumumkan jihad ke seantero Hijaz, Najd, dan Yaman. Seruannya pun disambut dari segala penjuru. Setelah para mujahid datang, Abu Bakar menyiapkan 4 brigade serang menuju Syam. 4 kelompok besar ini dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasnah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Amr bin As. Kabar persiapan pasukan Arab Islam menuju Syam pun didengar oleh tuan rumah Romawi. Heraklius menyiapkan sambutan untuk tamunya dengan pasukan yang sangat besar. Lebih dari 120.000 pasukan disiapkan untuk menghadang pasukan Islam dari segala penjuru. Mengetahui besarnya jumlah pasukan musuh, panglima-panglima pasukan Islam pun berunding dan akhirnya bersepakat meleburkan 4 pasukan menjadi 1 kelompok saja. Strategi ini diamini oleh Abu Bakar. Strategi kaum muslimin juga direspon Romawi dengan menyatukan pasukan besarnya di bawah pimpinan Theodoric, saudara Heraklius. Jarak tempuh 2 bulan perjalanan membuat panglima-panglima kaum muslimin ketar-ketir dengan stamina pasukan mereka. Mereka khawatir jarak tersebut membuat semangat tempur dan kesabaran pasukan menguap terpapar teriknya matahari padang pasir. Ditambah lagi materi pasukan musuh yang besar dan lengkap. Mereka pun meminta bantuan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Surat permohonan bantuan tiba di Madinah. Setelah bermusyawarah dan mengetahui detail keadaan di lapangan, Abu Bakar memandang perlunya peralihan kepemimpinan pasukan. Perang besar ini butuh seorang pemimpin yang cerdas strateginya dan berpengalaman. Ia memerintahkan agar Khalid bin Al-Walid yang berada di Irak berangkat menuju Syam. Abu Bakar perintahkan Khalid membagi 2 pasukannya. Setengah ditinggal di Irak dan setengah lagi berangkat ke Syam. Pasukan Irak Khalid serahkan kepada Al-Muthanna bin Harithah. Kemudian ia bersama pasukan lainnya berangkat menuju Yarmouk, menambah materi pasukan kaum muslimin di sana. Strategi ini bertujuan agar aktivitas militer di Irak berjalan dan pasukan di Syam pun mendapat bantuan. Manajemen pasukan saat menuju Syam. Khalid menyiapkan batalion yang kuat, yang terdiri dari para panglima pilihan, seperti Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi, Darar bin Al-Khattab, Darar bin Al-Azwar, Asim bin Amr, dan lain-lain. Sampai akhirnya terkumpullah 10.000 pasukan berangkat menuju Syam. Kecerdasan strategi militer Khalid dalam perang Yarmouk telah tampak sejak mula. Terlihat pada caranya memilih jalan menuju lembah Yarmouk. Ia memilih melewati gurun-gurun yang bergelombang dan memiliki sumber air yang langka, sehingga pergerakan pasukan tidak mencolok. Kontur tanah bergelombang menyembunyikan pasukan dari penglihatan, sementara sumber air langka membuat orang-orang jarang tinggal atau melewati tempat tersebut, sehingga kerahasiaan pasukan bantuan pun tetap terjaga. Tentunya, strategi ini membutuhkan pengenalan detail terhadap kondisi alam. Khalid mendiskusikan bagaimana solusi kebutuhan air pasukan dengan penunjuk jalannya Rafi' bin Amirah. Rafi' menyarankan agar semua pasukan membawa air sekemampuan mereka masing-masing, sedangkan kuda-kuda mereka disiapkan sumber air sendiri. Mereka membawa 20 onta yang besar. Onta-onta meminum air yang banyak, kemudian pada saatnya nanti, mereka disembelih dan dimanfaatkan simpanan air di tubuh mereka untuk kuda-kuda yang kehausan, sedangkan dagingnya dimakan oleh pasukan. Khalid memotivasi pasukannya dengan mengatakan, "Kaum muslimin, jangan biarkan rasa lemah menjalari kalian dan rasa takut menguasai kalian. Ingatlah, pertolongan Allah itu datang tergantung dengan niat, dan besarnya pahala itu tergantung pada kadar kesulitan. Seorang muslim wajib untuk tidak khawatir terhadap sesuatu selama Allah menolong mereka." Para pasukan menanggapi seruan Khalid. "Wahai Amir, Allah telah mengumpulkan banyak kebaikan pada dirimu. Lakukanlah strategi yang ada di benakmu
dan berjalanlah bersama kami dengan keberkahan dari Allah." Rute perjalanan pasukan Khalid adalah Qarqarah Suwa, Ark, Palmyra, Al-Qaryatain, Huwarin, Marj Rahid, Busra, dan tujuan terakhir Yarmuk. Pasukan ini berjalan melibas padang pasir di saat malam, pagi, dan menjelang siang. Karena di waktu-waktu tersebut, cuacanya tidak panas. Selain menghemat energi, cara ini juga menjaga penggunaan air agar tidak boros. Strategi Perang Yarmuk. Sebelum tiba di Yarmuk, pasukan Khalid bertemu dengan pasukan Yazid bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Amr bin As, dan Syurahbil bin Hasnah di Ajnadain. Kemudian para panglima itu berkumpul dan berdiskusi. Khalid mengatakan, "Jumlah pasukan musuh sekitar 240.000 orang, sedangkan total pasukan kita 46.000 orang. Namun, Al-Quran yang mulia mengatakan, betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Tidak ada sejarahnya perang dimenangkan semata-mata karena banyaknya jumlah, tapi kemenangan itu karena mereka beriman kepada yang memerintahkannya, lurusnya niat, strategi untuk menang, dan persiapan. Setelah memahami gagasan-gagasan panglima yang lain dan mengetahui bahwa pasukan Romawi bersatu di bawah komando Theodoric, Khalid memantapkan pilihan menyatukan pasukan Muslim di bawah satu komando pula. Strategi ini juga menutup celah setan untuk memecah belah pasukan apabila dipimpin oleh banyak pimpinan. Pada hari pertama perang, pasukan dipimpin oleh Khalid. Hari-hari berikutnya, panglima yang lain bergiliran menjadi pimpinan pasukan. Tidak diragukan lagi, Khalid sangat mumpuni dalam mengatur strategi perang. Ia memenangi banyak perang di Jazirah Arab dan berpengalaman menghadapi negara-negara besar. Kemampuannya mengeluarkan pasukan dari keadaan kritis juga luar biasa, dan strategi perangnya selalu berbuah kemenangan. Khalid mulai membagi pasukan Arab Muslim menjadi 46 batalion. Setiap batalion terdiri dari 1.000 orang. Terdiri dari 1.000 pasukan dan dipimpin seseorang yang tangguh di antara mereka. Kemudian ia mengelompokkan pasukan-pasukan itu di jantung pasukan, sayap kanan dan sayap kiri. Jantung pasukan terdiri dari 15 batalion di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pasukan sayap kanan juga terdiri dari 15 batalion yang dipimpin oleh Amr bin As dan Syurahbil bin Hasnah sebagai wakilnya. Demikian juga pasukan sayap kiri terdiri dari 15 batalion yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Satu batalion lainnya berada di garis belakang. Batalion ini diizinkan bergerak bebas, tergantung kondisi perang. Pimpinan batalion akhir ini adalah Ikrimah bin Abi Jahl. Sementara Khalid bin Al-Walid berada di jantung pasukan, memimpin mereka semua dari posisi tersebut. Setelah pasukan tertata rapi, ia menyemangati mereka untuk berjihad dan bersabar dalam menghadapi musuh. Khalid menyusun rencana, memerintahkan pasukannya menunggu Romawi terlebih dahulu yang memulai peperangan. Ketika kuda-kuda mereka sudah menyerang garis depan pasukan Islam, Khalid instruksikan agar pasukan tetap membiarkan mereka leluasa hingga masuk jauh ke dalam sampai garis belakang pasukan. Di belakang, mereka akan disergap pasukan kavaleri, yakni pasukan berkuda kaum muslimin. Keadaan itu akan memecah pasukan infanteri Romawi dan kavalerinya. Kaum muslimin pun bisa dengan mudah melibas infanteri Romawi. Khalid memilih taktik defensif karena di belakang mereka ada kota Madinah yang harus dilindungi, sedangkan orang-orang Romawi lebih memilih menyerang dahulu karena mereka berada di lembah Yarmuk yang dikelilingi oleh 3 bukit. Ketika orang-orang Romawi sampai di tempat itu, kaum muslimin menyeberangi sungai hingga berada di sisi kanannya, dan orang-orang Romawi dikepung bukit, sementara di hadapan mereka adalah pasukan kaum muslimin. Saat fajar hari, tanggal 28 Jumadil Ula, tahun 13 Hijriah, mulailah kaum muslimin memprovokasi Romawi. Sesuai rencana Khalid, pasukan berkuda Romawi memasuki garis depan pasukan Islam
dan Khalid telah menyiapkan pasukan berkuda untuk menghadapi mereka. Keadaan berjalan sesuai rencana. Tentara-tentara Romawi diterkam oleh singa-singa Islam. Mereka lari kocar-kacir. Ada yang menuju sungai, ada pula yang memasuki jurang-jurang. Mereka kian terpojok dan banyak yang tewas terbunuh. Sedangkan pasukan infanteri Romawi berada dalam keadaan terikat karena takut lari dari perang. Pemimpin mereka merantai pasukan pejalan kaki ini, satu rantai 10 orang. Rantai itu membuat mereka sulit bergerak, terlebih saat salah seorang dari mereka terluka atau tewas. Perang berlangsung selama 1 hari, Theodoric kabur dan akhirnya tewas terjerembab ke dalam jurang. Kerugian yang didapat kaum muslimin pada perang ini sekitar 3.000 pasukan terluka, sedangkan kerugian Romawi tak terhitung. Seorang dari pasukan Khalid menyatakan bahwa kerugian yang diderita Romawi adalah 8.000 orang Romawi tewas terjerembab di parit, termasuk di antaranya Theodoric, saudara Heraklius. Khalid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-hambanya yang beriman." Sebelumnya, saat perang tengah berkecamuk, datang seorang utusan dari Madinah yang mengabarkan bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat. Kaum muslimin telah sepakat membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Utusan itu juga mengabarkan Khalifah Umar mengganti Khalid bin Al-Walid dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai panglima utama pasukan. Khalid sengaja merahasiakan kabar ini, khawatir konsentrasi pasukan terpecah dan mengganggu moral pasukan jika diberitahu saat perang terjadi. Setelah perang usai, Khalid meletakkan jabatan dan memberikannya kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. "Sekarang, engkaulah panglima besar pasukan. Aku adalah prajuritmu yang bisa dipercaya. Perintahkanlah aku akan menaati," kata Khalid kepada Abu Ubaidah. Wafatnya panglima besar. Nama Khalid bin Al-Walid telah terukir dalam sejarah sebagai seorang panglima besar. Ia turut serta dalam perang-perang yang mengubah perjalanan sejarah, mampu menghantam negara adidaya yang sebelumnya tak terkalahkan, dan mengangkat martabat daulah Islamiyah. Setelah kemenangan di Yarmuk, Khalid memperingatkan Raja Persia, Kisra, yang juga ingin memerangi Islam. Khalid mengatakan, "Masuk Islamlah, pasti kau selamat. Jika tidak, sungguh, aku akan datang menemui kalian bersama orang-orang yang menambahkan kematian, sebagaimana kalian mencintai kehidupan." Saat membaca surat itu, Kisra merasa ciut. Ia mengirim utusan ke Kaisar Cina untuk meminta bantuan. Kaisar Cina menanggapinya dengan mengatakan, "Wahai Kisra, tidak ada daya bagiku menghadapi kaum yang seandainya mereka ingin mencongkel gunung, niscaya mereka bisa melakukannya. Orang-orang yang takut kepada Allah, maka Allah membuat segala sesuatu takut kepada mereka." Di akhir hayatnya, ia memiliki harta berupa pedang dan kuda yang ia pakai untuk berjihad di jalan Allah. Saat itu ia menangis, "Inilah keadaanku, akan wafat di atas kasurku. Padahal, tidak satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas sabetan pedang, atau tusukan tombak, atau luka bekas anak panah yang menancap di jalan Allah. Aku mati seperti seekor hewan, padahal aku berharap mati syahid di jalan Allah. Karena itu, jangan tidur mata-mata yang penakut." Benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 2. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.